Halo, perkenalkan nama saya Putri Aliadin dengan NIM 1923487 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Kali ini, saya akan membawakan beberapa materi tentang preservasi dan konservasi. Yang pertama tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta adalah bahan pustaka yang unik sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya sangat beragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beraneka ragam pula. Peta merupakan salah satu sumber untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Karena itu ada bermacam-macam jenis peta. Misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh peta. Selanjutnya slide. Slide merupakan salah satu bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara berhati-hati. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya, bebas langsung dari cahaya dari luar, debu, serta kelembaban. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide, harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Selanjutnya fotokopi. Fotokopi adalah bagian dari pelestarian bahan pustaka. Pada kenyataannya, banyak perpustakaan yang menggunakan alat ini, terutama perpustakaan yang koleksinya sebagian besar adalah majalah profesional yang memuat artikel mutakhir bagi para pembaca. Selanjutnya tinta. Tinta pada dasarnya adalah bahan campuran pewarna dengan air, dipergunakan sebagai tinta. Berikut adalah syarat yang diperlukan bagi tinta yang baik. Yang pertama, menghasilkan tulisan yang permanen, warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Yang kedua, tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus pada lembaran kertas. Ketiga, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Keempat, bila terjadi korosi antara tinta dengan pena tulisan, yang dihasilkan harus lekas kering. Berikut adalah 3 macam tinta, yaitu tinta tulis, tinta cetak, dan ballpoint. Materi selanjutnya, perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Menurut Departemen Pendidikan, tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan dan melestarikan isi bahan pustaka yang masih bermanfaat. 1. Menambal. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. 2. Menyambung. Menyambung dilakukan untuk rekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu, agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. 3. Penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Menurut Perpustakaan Republik Indonesia, penjilitan dibagi dua, yaitu dengan sampul lunak atau soft cover dan dengan sampul keras atau hard cover. Restorasi arsip adalah melakukan tindakan khusus untuk memperbaiki dan memperkuat arsip yang mengalami kerusakan. Deasidifikasi arsip. Arsip karena faktor usia maupun karena kelembaban, seringkali kertasnya mengalami tingkat keasaman yang tinggi yang berpotensi merusak arsip atau dokumen. Deasidifikasi arsip adalah bentuk kegiatan yang berfungsi untuk membuat pH kertas atau arsip yang tadinya asam menjadi netral, sehingga menambah umur arsip tersebut. Laminasi arsip. Laminasi arsip dilakukan dengan melapisi arsip yang rusak atau rapuh dengan menggunakan lapisan khusus atau tisu Jepang, sehingga arsip yang secara fisik rusak akan dapat kembali utuh dan dapat dimanfaatkan kembali. Laminasi arsip adalah kegiatan yang bertujuan mengembalikan bentuk fisik arsip seperti semula, serta menambah atau memperpanjang umur arsip. Enkapitulasi arsip. Enkapitulasi adalah melapisi arsip dengan lapisan plastik khusus dan bebas asam yang dibuat
untuk memberikan perlindungan atau imunitas arsip dari serangan yang membuat arsip rusak atau rapuh. Enkapsulasi arsip adalah kegiatan yang bertujuan untuk melindungi fisik arsip yang masih baik agar aman dan terlindungi dari serangan suhu, kelembaban, dan serangga. Di samping itu, sebelum dienkapsulasi, kertas arsip sendiri akan dibuat pH-nya menjadi netral sehingga umur arsip akan bertambah panjang. Materi selanjutnya, sistem penjilidan. Penjilidan adalah proses atau cara menjilid bahan pustaka dengan tujuan melindungi koleksi bahan pustaka dari kerusakan. Kegiatan penjilidan ini adalah termasuk kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan perpustakaan yang rusak agar kondisi bisa dikembalikan seperti aslinya. Berikut adalah istilah-istilah dan definisi penjilidan. Bahan penutup, sampul atau cover, blok buku, jahit lewat lipatan, jahit samping, jilid ulang, kertas berbuffer basah, kuras atau pattern, dan lembar pelindung. Berikut adalah model-model penjilidan, yaitu jilid hardcover, jilid softcover, jilid kaye, jilid dengan tanda, jilid lem punggung, jilid spiral, dan jilid lakban yang sering kita temukan. Materi selanjutnya, cara menjilid buku. Berikut adalah proses penjilidan buku. Yang pertama, proses pengeleman dan pemasangan lembar pelindung pada koleksi buku. Kemudian, proses pengeleman sampul buku dan sampul buku yang telah selesai diberi lem. Laminating cover buku, penempelan cover judul pada sampul buku, proses pemasangan sampul buku, proses pengeleman sampul buku dengan lembar pelindung, dan buku siap untuk dilayangkan. Materi selanjutnya, pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi, bahan pustaka diperlukan untuk alih dokumen ke bentuk mikro atau mikrofilm, sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Mikrofilm. Salah satu tujuan paling utama dalam melakukan perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka. Salah satu keunggulan dari menggunakan mikrofilm adalah banyak informasi yang dapat disimpan dalam ruang yang kecil. Berikut adalah alasan penggunaan mikrofilm. Yang pertama, mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. Kedua, menghemat uang dalam pengiriman. Ketiga, mengurangi kerusakan. 4, mengganti interlibrary loan. Kelima, melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. 6, menyelamatkan koleksi yang sudah aus atau rusak. 7, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. CD-ROM. Sesuai dengan namanya, data atau informasi yang digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambahkan kembali oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive. Untuk menelusuri informasi yang terdapat pada CD-ROM, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Berikut adalah jenis-jenis piringan atau media optik. Yang pertama, optical read-only memories. Yang kedua, write once, read many memory atau write once, read forever disk. Ketiga, erasable memory. Cara pelestarian CD-ROM. Yang pertama, memperhatikan sifat dan watak PC. Yang kedua, disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Yang ketiga, hindari adanya virus pada PC. 4, jaga temperatur ruang tetap dingin. Standar kelembaban berkisar antara 40-60%. Yang kelima, tempatkan disket pada tempat yang terlindungi dari sinar matahari dan sumber panas lain. Materi selanjutnya, prosedur alih media dan penamaan dan standar penamaan file. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik ke bentuk elektronik, dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka untuk memelihara arsip yang memiliki nilai guna yang tinggi. Berikut adalah prosedur alih media. Yang pertama, scan koleksi seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir. Kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Ketiga, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Selanjutnya, keuntungan melakukan alih media. Yang pertama, meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat
dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Ketiga, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. 4. Pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. 5. Mempunyai persiapan akan bisnis dan risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. 6. Penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Selanjutnya, standar penamaan file. Untuk koleksi Prosding, yaitu nama penerbit, _tahun terbit, _nama file PDF. Untuk koleksi buku edisi khusus, yaitu nama direktori, _penerbit, _tahun terbit, _nama file edisi khusus PDF. Untuk koleksi majalah, yaitu nama direktori majalah, _tahun terbit, _nama file PDF. Untuk koleksi brosur, yaitu nama direktori, _penerbit, _tahun terbit, _nama file PDF. Untuk koleksi liptan, yaitu nama Prosding, _tahun terbit, _nama penerbit, _nama file PDF. Untuk koleksi majalah, yaitu nama direktori majalah, _tahun terbit, _nama file PDF. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.